Kalau dari Kami Suka Koi ini, selain suka koi, ada nggak Mas yang suka bikin nyaman itu ada nggak? Oh iya, iya. Oke, setelah kita berkeliling-keliling, kita lihat-lihat tadi koleksinya dari Kami Suka, ya kan. Sekarang di sebelah saya ini orang kepercayaan Kami Suka Koi Center ya. Karena dari ownernya sendiri lagi keluar kota, katanya lagi kirim gitu kan. Oke, dengan Mas siapa ini di sebelah saya? Arif. Oh, Mas Arif Iya. ya. Oke, buat teman-teman mungkin udah gak asing lagi ya sama Mas yang ada di sebelah sini karena sering lihat di YouTube-nya juga, namanya apa? Arif Gunawan TV. Arif Gunawan TV ya. Buat teman-teman yang pecinta koi juga, penghobi koi, bolehlah di subscribe ya channelnya Bang Arif Gunawan TV. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu sedikit Mas, Kami Suka Koi ini secara historisnya kenapa sih harus pakai Kami Suka Koi ini? Jadi awalnya kayak gini. Awalnya ya cuman suka-suka biasa ya. Iya, hobi Suka-suka ya. biasa, hobi biasa. Nah, lama-kelamaan ketika kita kita pelihara ya, karena beli-beli terus tuh ya kan, pengen coba ya kenapa orang-orang di luar sana bisa breeding sendiri. Nah, kita dari awal itu kita pengen coba untuk breeding sendiri dan alhamdulillah akhirnya bisa ya, dari tahun 2007 ya sampai sekarang masih menggeluti dunia perkoian. Jadi turun temurun, yang pertama itu dari kakak ya. Kakak itu pertama jualan ya. Jualan hasil dari breeding dijual ya ke petani-petani. Nah, dari petani ketika sudah dibesarkan, kita beli lagi nih ya. Kita beli lagi ya untuk kita jual lagi ketika sudah besar. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Kami Suka Koi ini, ada nggak yang jenis apa gitu yang paling disukai? Kalau menurut saya, kalau untuk jenis itu relatif ya. Iya. Relatif masing-masing berbeda-beda. Beda-beda ya. Mungkin Kohaku ya, atau Fujaku, Sowashiro itu berbeda-beda. Cuman kalau untuk sementara di sini yang paling disukai ada jenis Kinsowa tadi itu. Ya, Kinsowa. Ya, karena untuk perawatannya yaitu beli dari ukuran 40 cm sampai 75 cm. Ya, beli dari kurus. Oh, dari kurus dari ya, yang kurus sampai terus di dari sini tidak terawat di tempat orang yang pertama. Ya, owner yang pertama itu tidak terawat, sehingga kita beli ya, terus kita cobalah ini masih bisa besar apa enggak, dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai 75 cm. Iya. Kalau dari Kami Suka Koi ini, selain suka koi, ada nggak Mas yang suka bikin nyaman gitu, ada nggak? Jangan. Paling nyaman dong. Oh iya. Paling nyaman itu katanya kalau lihat koi gitu kan. Jadi dari 2007 Mas ya di sini ya. Dari 2007 sampai 2021. Nah, ini 2022 sampai sekarang ya. Oh, jadi sudah cukup berpengalaman juga di bidang koi ya Mas ya? Ya, lumayan Mas. Oke, ya demikian tadi sedikit cerita awalnya kenapa sih dinamakan Kami Suka gitu kan. Dari Mas Gunawan tadi sudah sedikit banyak sudah menerangkan ya kenapa harus Kami Suka gitu, karena kebanyakan keluarga dari ownernya adalah pecinta koi ya, koi lover ya. Nah, terus gini Mas, kalau buat teman-teman mungkin yang di Wonosobo sendiri pada khususnya dan di seluruh Indonesia lah pada umumnya, yang mau datang ke sini tuh alamatnya ada di mana Mas? Nah, untuk alamat kita ada di daerah Banjarsari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Oke. Jawa Nanti Tengah. ya Jawa Tengah Indonesia gitu. Jadi nanti untuk alamat detailnya ada di kolom deskripsi ya, buat teman-teman nanti bisa tanya-tanya stoknya apa aja, koleksinya apa aja, bisa Mas ya? Bisa. Nah, kalau masalah harga Mas ini, Nah, rata-rata di sini range harganya dari berapa sampai berapa Mas? Kita menyediakan berbagai macam jenis juga dan berbagai macam harganya, dari Rp1.000 sampai yang lumayan juga ada. Ya, tergantung kualitas ikan seperti apa. Jadi kita selain ikan yang besar-besar, kita ada bibitan juga ya. Bibitan kecil-kecil ya, dari burayak, biasanya umur 12 hari kita jual. Udah dijual? Iya. Nah, untuk indukan ya itu insya Allah lumayan lah. Lumayan. Indukan iya. Karena kita lebih mengutamakan ke kualitas daripada kuantitas ikan tersebut ya. Jadi kita lebih baik kita kuantitasnya sedikit tapi kualitas. Iya. Gitu. Karena yang kita utamakan kualitasnya. Ya. Kalau kita cari kuantitas banyak. Bener. Karena
kualitas itulah kami suka koi bertahan sampai sekarang. Karena banyak juga ya Mas ya farm atau pembudidaya itu yang nggak bertahan lama karena mungkin kurang memperhatikan dari kualitasnya. Nah ini ngomong-ngomong Mas, berapa partner dari kami suka koi center ini Mas? Untuk partner kita cukup lumayan banyak ya, mungkin ada 5, ada bukan cuma di sini aja ya, cuma ada di daerah Banjarnegara juga ada. Ya di kota di Wonosobo juga ada. Ya khususnya seperti Tokyo Koi itu ada. Tokyo Koi itu di Banjarnegara. Itu salah satu partner juga. Iya, itu salah satu partner kita juga ya. Mereka mungkin sebagai petani dan kita sebagai penjual ya. Breeder. Penjual kalau sudah besar Mas. Penjual kalau sudah besar. Jadi dari sini burayaknya dikirim ke petani, nanti dari petani kembali lagi ke sini untuk dipasarkan gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya Mas, ini ada teman-teman juga yang pingin nih Mas, bisa nggak kalau misalnya aku dipijake ini sama ini, bisa nggak itu? Untuk masalah itu tergantung sih ya Mas. Tergantung. Karena kita untuk indukan biasanya indukan sendiri juga. Jarang kalau yang punya orang minta dipijakan. Contoh lah ya, misalkan jenengan mau dipijakan kujaku. Nah, kalau kujaku kita pijakan Mas. Kalau sudah siap. Kalau sudah siap ya. Sowashiro. Karena yang kita mainkan untuk sementara mungkin masih seperti King Sowa ya, kujaku sama Sowashiro. Karena dari situ kita juga bisa mendapatkan jenis yang lainnya. Sanke itu bisa dapat juga dari Kohaku sama Sowa itu juga ada ya. Kohaku ya kita juga dapat dari Sowashiro juga, dari Kohaku juga. Nah ini Mas kan udah lama nih di sini nih, pasti sedikit banyak tahu lah ya. Kira-kira Mas, indukan paling mahal yang pernah dibeli dari kami suka koi itu nominal berapa Mas? Untuk paling mahal sekitar 30-an. 30-an juta. Iya. Itu jenisnya apa Mas? King Sowa. Iya. 30 juta cuy. Jadi vario itu ngapung ya. Ngapung di kolam fed ya kan, di kolam. Jadi sebenarnya hobi itu emang mahal ya Mas ya. Mahal. Jadi karena kita cari kualitas. Cari kualitasnya. Kalau asal koi mah banyak, tapi kan yang namanya kita hobi itu dibilang mahal sih nggak mahal, dibilang murah juga nggak murah, karena mahal itu kalau kita nggak ada ya. Gitu. Hobi itu hobi itu ya Mas, rugi aja kita senang, apalagi menguntungkan gitu loh. Iya, jadi ketika kita hobi jangan kita lihat dari nilai tersebut, tapi kedepannya bisa menghasilkan lagi buat kita. Oke, benar-benar. Jadi hobi itu jangan melakukan hobi itu karena ikut-ikutan ya, ikut seneng ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali main koi atau belajar koi, ada nggak pesan-pesan yang mungkin bisa dibagi nih pada teman-teman yang pingin pelihara koi, kok aku melihara koi kok matinan Mas? Nah itu mungkin bisa dibagi sedikit pengalaman. Jadi buat teman-teman koi lover ya, dimanapun kalian berada. Ya jadi untuk koi itu sebetulnya tergantung kita ya. Ketika kita belajar ya, itu betul-betul harus belajar. Ya, dari mulai karantina. Kadang ada orang nih ya pemula, kalau dibilangin nggak percaya. Pak, itu koi harus dikarantina seminggu, tapi belum di karantina langsung masuk kolam utama, itu biasanya rata-rata itu bisa mati. Mungkin bisa kena penyakit atau bisa langsung mati dan lain sebagainya. Karena koi itu salah satunya ikan yang paling manja dari ikan-ikan yang lain. Iya. Butuh perhatian khusus ya. Iya, bukan cuma si doi yang perlu diperhatikan, koi juga butuh dibelai. Iya kan. Ya. Jadi biar menghasilkan itu harus ini ya. Hobi itu harus dicintai juga gitu kan. Nah, tuh dengarkan. Jadi kalau kalian pingin hobi itu menghasilkan, cintailah dulu hobi kamu, objeknya itu gitu loh. Bukan kayak ini ya, kalau kita sama lawan jenis beda ya. Beda. Kalau sama lawan jenis ya lebih baik kita mencintai orang yang pernah patah hati, karena orang yang patah hati itu bisa menghargai perasaan orang yang mencintainya. Oke, mungkin ini ada sebuah pertanyaan Mas yang mewakili buat teman-teman semua ya, mungkin yang baru pertama kali koi lover lah, ibaratnya iseng-iseng pelihara koi gitu kan. Nah, bagaimana sih kayak misalnya saya nih awam sekali ya, karena dulunya pertama kali tahu koi itu ya kalau yang warna-warni itu koi, dan sampai sekarang juga belum paham bangetnya. Buat teman-teman yang mau pelihara koi ini Mas, ciri-ciri koi yang bagus itu seperti apa? Untuk ciri-ciri koi yang bagus itu
yang penting kita suka mas. Ya itu kita suka. Cuman yang ini kalau bagus itu relatif ya. Cuman yang berkualitas. Iya, yang berkualitas ya. Jadi sebetulnya untuk koi ya, karena warnanya itu sudah warna-warni, ada yang hitam, ada yang putih merah dan lain-lain ya. Itu kan sudah bagus. Iya. Nah untuk yang berkualitas kita butuh yang namanya belajar lagi mas. Karena pemula nggak akan tahu koi yang berkualitas, yang show quality itu seperti apa. Iya. Nah jadi harus banyak yang namanya belajar ya. Mungkin kita untuk pemula lebih apa ya, untuk koi mungkin ya koi kelas pemula lah yang biasa-biasa dulu. Ketika sudah bisa ya, sudah hidup kayak gitu ya, sorry lah ya sudah hidup untuk pelihara ikan, ya kita baru cari yang berkualitas. Karena yang namanya harga itu apa ya, harga itu tergantung kualitas. Ya, kalau kualitas murah ya harga apa, kualitas murah harga murah, jangan murah, berharap kualitas yang bagus. Kalau kualitas bagus jangan berharap harga yang murah gitu ya. Gitu. Jadi ingat ya buat teman-teman semua, mungkin bagi yang cowok ya, wes rasa mikir cewek ayu sudah BO, yang penting kerja duit. Oke. Nah selama ini untuk pemasarannya gimana mas? By online atau langsung ke user mas? Kalau kita pemasaran ke online juga. Lebih banyak online sih ya. Lebih banyak online. Karena untuk online itu bisa mencakup ke seluruh daerah ya, di seluruh Indonesia. Nah untuk yang mungkin deket-deket itu paling biasanya untuk relasi seperti teman-teman ya, teman-teman main lah, teman penjual juga ya. Ketika kita punya teman penjual juga lebih enak juga ya. Jadi kita juga apa ya, berbagi rezeki juga ya. Ketika kita punya koi A ya, ada yang cari ya, mungkin teman kita ya, kita kasih dengan harga yang mungkin lebih miring, lebih miring supaya mereka bisa jualan lagi. Jadi di sini punya beberapa reseller mas ya. Oke. Nah ini mas, kalau misalnya situs jualan online yang kami suka ini, maksudnya jualan online dari kami suka itu apa namanya mas? Karena selama sekarang ini banyak ya orang yang beli buy online atas nama ini, atas nama itu, tapi ujung-ujungnya itu karena tergiur harga murah itu mereka banyak yang tertipu gitu ya. Itu kalau dari kami suka sendiri, yang resmi dari kami suka sendiri itu apa namanya mas? Kita ada paling ya sosial media seperti Facebook. Ya, Instagram sama YouTube ya. Dan untuk pemasaran biasanya ke teman-teman kita ya, ada Rocket Koi juga. Ada iya. Rocket Koi ya, itu juga partner ya. Sebetulnya apa ya? Kakak adik lah. Kakak adik ya. Ya, tapi beda manajemen gitu ya. Seperti itu mas. Nah terus ini tips juga nih, bagi tipsnya nih, mungkin kan masnya udah lama, pasti udah banyak pengalaman ya gitu loh. Buat teman-teman mungkin yang beli online itu ada tips dan triknya nggak mas, biar gak ketipu gitu loh. Karena selama ini banyak juga teman-teman, kemarin juga denger juga ada temen yang udah ngeluarin duit sampai 12 juta ikannya nggak dateng, apalagi pakai nama orang lain juga gitu. Ada nggak ya tipsnya itu? Nah untuk tips ya, untuk beli ikan secara online kita harus tahu dulu ya, harus tahu ya penjualnya seperti apa, kredibilitas dari penjualnya. Nah kita harus tahu juga, dan juga jangan tergiur sama ikan bagus harga murah ya. Nggak akan ada ikan bagus harga murah mas. Ya. Karena kemarin kita juga pernah kejadian ya, saya ditawarin ikan itu kualitas impor, tapi harganya murah. Ya 5 juta. Wow. 5 juta itu ikan 3 ya. Tapi kualitas impor. Pasti tergiur kalau orang baru pemula, pasti tergiur ya. Nah itu dengan size ukuran 50 up ya. Itu 5 juta itu sangat tidak masuk akal dengan ukuran seperti itu. Apalagi impor mas. Lokal aja kalau yang bagus nggak mungkin dapet kan. Jadi buat teman-teman jangan tergiur, intinya jangan tergiur harga murah ya. Karena namanya harga ya itu apa ya, untuk harga itu menunjukkan kualitas ikan. Iya. Yang seperti tadi masnya bilang ya. Kembali lagi, kalau harga murah itu jangan berharap kualitas bagus. Kalau kualitas bagus jangan berharap murah. Karena apa? Kalau kalian lihat wanita yang cantik itu biayanya mahal cuy. Jadi jangan anggap terus ada wanita cantik tuh biayanya untuk perawatannya itu
semurah apa yang kita bayangkan itu. Jadi buat teman-teman semua, buat yang cowok masih jomblo, sinkronkan dulu antara muka sama dompet baru pacaran. Karena apa? Kalau nggak disinkronkan nanti ujung-ujungnya itu merasa tersakiti gitu loh. Padahal nggak ada orang yang menyakiti kamu gitu loh. Yang ada kamu terluka oleh ekspektasi sendiri gitu ya. Jadi kalau ikan koi itu ya, perhatiannya sama pacar itu bisa lebih perhatian ke ikan. Oh, serius? Perlakuannya gitu perlakuannya ya? lebih ke ikan, Mas. Ya. Karena apa? Kita betul-betul menjaga kualitas air ya. Iya. Pertama kualitas air. Kita harus mengamati ikan ya. Misalkan dari 10 ikan ada karakter yang berbeda atau ada apa ya, tingkah laku yang berbeda. Ya, itu kita harus paham. Iya, kita harus betul-betul perhatikan dari pakan juga. Nah, seperti kolam seperti ini ya, itu apa ya, tangan ya masuk ke kolam itu nggak boleh, Mas. Karena apa? Harus steril. Harus steril ya. Kita harus betul-betul perhatikan. Nah, misalkan contoh lah ya, apa ya, sesuatu yang kita sayangi itu harus kita perhatikan. Iya benar. Benar. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kita suka itu ya emang butuh perhatian ya, butuh perlakuan khusus juga gitu loh. Ibarat gini. Perasaan itu seperti jemuran, kalau terlalu lama digantung juga akan diambil orang. Bener gak sih? Iya. Ya, terus kalau misalnya Mas, hasil dari breedingan itu kan kemarin juga ada sharing-sharing buat dari teman-teman juga. Katanya kalau yang kualitas gak bagus itu dimusnahkan, atau mungkin buat pakan yang udah size-nya udah besar-besar itu. Kalau di Kami Suka Koi itu kalau misalnya dari breeding ya, itu ada yang kualitasnya mungkin kurang bagus gitu, itu dikemanakan Mas? Nah, untuk kualitas yang kurang bagus ya, atau dikatakan bahasa koinya dalban ya Mas. Dalban, propioan gitu ya. Nah, untuk kualitasnya ya apa, dalbannya itu kita biasanya buang ya, atau kalau mau ada orang ambil ya bisa diambil. Nah, karena kita lebih ke apa ya, menunjukkan kualitas ikan. Menjaga kualitas ya. Menjaga kualitas ikan. Nah, untuk ruginya kita breeding ikan koi ya, kalau lagi untung biasanya untung, kalau lagi rugi ya itu biasanya juga rugi. Ketika kita breeding bisa dapat hasil yang jelek semua ketika pasangan tidak pas. Seperti itu. Oke, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, udah sinau bareng sama Kami Suka Koi ya, udah sedikit banyak bercerita tentang bagaimana sih kita memelihara ikan, memelihara perasaan juga ya Mas ya. Iya, jangan sampai udah nyaman dianggap teman, kan menyakitkan. Jadi begitu juga perlakuan kita sama ikan gitu loh. Kalau udah nyaman ya kita perhatikan terus biar kelangsungan hidupannya lama gitu kan. Biar kita tidak terluka oleh ekspektasi kita sendiri, gitu katanya. Ya kan? Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan apabila informasi ini berguna bagi teman-teman semua, boleh di share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bang.